Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Tiara Ananda Maulidia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, serta menutup aib orang lain. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai akidah. Agama Islam memiliki 3 pokok ajaran. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Di mana akidah adalah pokok ajaran keimanan atau biasa kita sebut dengan rukun iman. Syariah merupakan pokok ajaran mengenai Islam atau biasa kita sebut dengan rukun Islam. Dan akhlak merupakan sumber pada wahyu Allah. Salah satu bukti seseorang beriman adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi perilaku setiap orang yang beriman. Janji atau dalam bahasa Arab disebut dengan akad, berarti ikatan yang kuat. Apabila kita kaitkan dengan makna secara bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi karena janji akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Mari kita baca bersama-sama ya. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Janji dibagi menjadi 2. Yang pertama, janji kepada Allah, artinya bertauhid sesuai dengan fitrahnya. Dan yang kedua, janji kepada sesama manusia, yaitu janji yang sudah disepakati baik pribadi maupun bersama. Adapun balasan bagi orang yang memenuhi janji diantaranya, yang pertama, mendapatkan predikat sebagai mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah. Keempat, dapat menghapus kesalahan dan dimasukkan dalam surga. Materi yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Kita sebagai umat Islam diingatkan untuk tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Jadilah umat yang mampu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita dengan cara menggunakan segala nikmat sesuai dengan tujuannya. Misalnya, nikmat tangan, mata, dan kaki semuanya digunakan dalam hal-hal yang benar menurut Allah, bukan keinginan nafsu, syahwat, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Apakah mensyukuri nikmat hanya mengucapkan hamdalah saja, teman-teman? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Nah, wujud syukur harus menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Syukur bukan hanya mengucapkan hamdalah saja, melainkan mampu menerima dengan ikhlas apapun yang Allah berikan dan Allah tetapkan kepada kita, dan kita tidak memiliki rasa iri dan dengki kepada orang lain. Allah senantiasa memberikan keuntungan bagi orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, seseorang akan jauh lebih produktif, tidak gampang mengeluh, dan selalu merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Mereka tidak sibuk meratapi kegagalan, tetapi senantiasa berusaha untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ya. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah senantiasa akan menambahkan nikmat bagi seseorang yang mampu bersyukur dan menerima segala apa yang Allah tetapkan. Dan sebaliknya, apabila seseorang kufur nikmat, maka Allah akan memberikan balasan yang sesuai. Materi yang ketiga adalah memelihara lisan. Lisan merupakan bagian dari anggota tubuh yang sangat luar biasa. Melalui lisan, kita dapat menimbulkan 2 hal, yaitu kebaikan atau keburukan. Penggunaan lisan yang tidak sesuai dengan tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu
fitnah, hibah, dan bukhta yang dapat menjerumuskan kita dan menjerumuskan orang lain. Hibah adalah membicarakan orang lain yang tidak ada atau tidak hadir atau sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk membicarakan sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Terakhir adalah menjaga aib orang lain, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan dalam dirinya masing-masing. Tidak seorang pun ingin aibnya dibicarakan atau dibuka oleh orang lain. Maka siapapun hendaknya menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib orang lain. Janganlah disebar kepada halayak ramai. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, dan perilaku hina yang dibuka oleh orang lain, maka akan hancur hatinya, mereka akan malu dan merusak martabatnya. Aib dibagi menjadi dua, yang pertama aib dhahir, yaitu aib yang nampak, dan yang kedua, aib tersembunyi atau aib yang tidak nampak. Pada zaman modern ini, manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah begitu banyak orang mudah membuka aib orang lain. Hal ini dilatar belakangi karena adanya persaingan, persinggungan, kepentingan, bahkan sifat iri dan dengki kepada orang lain. Aib memiliki banyak madharat dan juga keburukan. Membuka aib orang lain tidak menjadikanmu lebih baik daripada orang lain, tetapi justru kamu sedang membuka aib diri sendiri. Alhamdulillah, materi kali ini sudah kita pelajari bersama. Semoga kita senantiasa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Janji adalah hutang dan menepatinya adalah bukti keimanan. Sama halnya dengan lisanmu yang merupakan cerminan hatimu. Maka jagalah agar senantiasa hanya kebaikan yang terucap. Menutup aib orang lain bukan berarti tidak melihatnya, tetapi memilih untuk menjaga kehormatan mereka, karena setiap helaan nafas adalah nikmat, maka bersyukur adalah kunci untuk membuka lebih banyak keberkahan. Saya, Tiara Ananda Maulidia, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup pelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.